Nah, hari ini kita bersyukur 2017 tahun yang lalu kurang lebih, setelah Yesus naik ke surga, dia janjikan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Roh Kudus. Nah, saya selalu katakan kadang-kadang perayaan yang paling meriah dalam gereja Tuhan yang pertama waktu Natal, ya kan, sampai buka tenda. Gimana banget, saudara. Yang kedua waktu peristiwa Paskah, akhirnya kematian dan kebangkitan Yesus luar biasa. Semua timbul kayak kapal selam. Begitu selesai Natal, hilang. Tunggu nanti Paskah, timbul lagi. Selesai, hilang. Padahal saya mau katakan semuanya itu satu rangkaian yang luar biasa. Amin. Termasuk apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang hari ini kita peringati pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah, kita buka dulu saudara, kita baca secara bergantian aja ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Perikop ini temanya Pentakosta. Pentakosta itu artinya ke-50. Penta itu 50. Terhitung sejak kebangkitan Yesus. Setelah dia bangkit berapa hari menampakkan diri? 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga. Dia bilang jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus curahkan. Itu setelah hari ke-10 sejak kenaikannya. Berarti total jenderal dari kebangkitan sampai Roh Kudus curahkan 50. Maka disebut dengan Pentakosta. Kisah Rasul pasal 2 kita baca ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat ya. 3, 4. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, stop dulu. Berarti Roh Kudus tuh memberikan orang bingung nggak? Bingung dalam tanda petik. Bingung karena takjub, mengherankan, terkagum-kagum. Nah, dalam konteks ini kenapa mereka bingung? Karena yang hadir berbagai macam suku bangsa, tapi mereka bingung waktu murid-murid Yesus berdoa masing-masing menggunakan bahasa setiap suku yang hadir saat itu. Misalkan, saya bukan orang Batak, tiba-tiba saya bisa berbahasa Batak. Bingung nggak, saudara? Itulah maka dibilang mereka bingung, artinya takjub, mengheran. Jadi Roh Kudus itu membuat kita menjadi takjub. Amin? Kekristenan tanpa Roh Kudus hanya Kristen yang mati. Ayat berapa sekarang? 7. Mereka semua tercengang-cengang lihat dan heran, ya kan? Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, ya. Jadi ada bahasa Pertia waktu itu disampaikan oleh di dalam doa daripada apa? Murid-murid itu. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, ya. 10. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi dahsyat Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain yang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi kita lihat ya, ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Jadi itu maklum ya. Tidak semua orang bisa senang dengan kita. Tidak semua, kita hidup dalam kebenaran pun tidak semua orang setuju dengan kita.
Benar nggak? Ini realita ya kan? Nah saudara, inilah yang kita sedang peringati hari ini 2017 tahun yang lalu kurang lebih. Gereja Tuhan mengalami apa yang disebut janji Tuhan. Mereka dicurahkan oleh apa? Janji Tuhan. Yesus setelah dia naik, dia katakan jangan kemana-mana, aku akan curahkan roh Kudus dalam hidupmu. Jadi jelas gereja Tuhan dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Jadi hari ini tema firman Tuhan Roh Kudus dan gerejanya atau gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Nah, gereja hadir di muka dunia atau di muka bumi ini, awal gereja itu justru terbentuk, mulai hadir, mulai bekerja setelah Roh Kudus dicurahkan. Inilah awal gereja yang mula-mula itu ada di muka bumi sampai kita sekarang dengar begitu banyak. Itu mulai terjadi waktu Roh Kudus dicurahkan. Inilah awal daripada gereja. Nah, apa itu sih gereja? Pengertian, ada beberapa pengertian gereja. Pengertian tambahan yang pertama, gereja itu berbicara tentang gedung gereja. Ya kan? Dulu kita kalau bicara gereja apa? Gedung, udah dapat bayangan. Makanya kalau ke Manado banyak banget. Baru dibangun tuh bersaing, saudara, menaranya tinggi-tinggi, salibnya besar-besar, ya enggak? Jarak mungkin 100 meter, berdiri satu, bersaing. Karena apa? Identik orang gereja itu gedung. Itu hanya pengertian tambahan. Yang kedua, gereja itu berbicara organisasi. Makanya macam-macam, ada gereja Bethel Indonesia, ada HKBP, ada GPDI, ada lagi apa? GKRI, Katolik, semua macam-macam. Itu organisasi gereja. Nah, itu semua pengertian tambahan, tapi gereja yang sesungguhnya bukan sekedar bangunan, bukan sekedar organisasi, tapi organismenya. Siapa itu? Orang percaya. Jadi gereja Tuhan yang sesungguhnya, setiap kita percaya Yesus, kita bersekutu bersama, itu gereja Tuhan. Nah, saya mau tanya, boleh nggak kita bersekutu di WC? Hah? Boleh nggak? Kumpul di WC sambil berwasal tahan aja, itu gereja Tuhan. Kita kan sudah dengan paham-paham yang apa? Yang begitu dangkal gitu loh. Kita bisa nggak mengalami kuasa Roh Kudus dalam waktu kita lagi nongkrong di kamar mandi? Yang bilang jorok tuh siapa? Itu kan konsep kita. Tangan kanan, tangan kiri, konsep siapa? Emang Tuhan ciptakan ini tangan kanan ini sopan, kiri nggak sopan. Itu kan konsep pola berpikir kita yang menciptakan itu. Amin. Sekarang saya tanya, Roh Kudus ada nggak di Head Club? Hah? Kan Roh Kudus tidak berhubungan dengan hal-hal itu, berhubungan dengan kita. Kita masuk Night Club dengan tujuan memberitakan Injil, Roh Kudus hadir bersama kita. Amin. Bahkan di gereja, maaf aja, kita bisa hadir tapi nggak ada Roh Kudus. Tergantung kita. Amin. Nah, jadi pengertian gereja yang paling hakiki, yang paling mendasar itu bukan sekedar bangunan, bukan sekedar organisasi, tapi organismenya, orang percayanya. Buka dulu dalam 1 Petrus. Biar kita ngerti ya, saudara, jadi kita nggak aneh-aneh lah. Ini penting, saudara, karena gereja Tuhan tidak akan terlepas dari ini. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Mereka tersandung padanya, ayat 8 dulu, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, jadi kita nih bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Jadi kita nih semua adalah imam-imam. Amin. Imam itu Yesus, imam agung, imam besar, kitalah semua imam-imam. Amin. Jadi imam itu bukan hanya pendeta kita semua. Imamat yang rajani ya. Jadi kita imam, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan. Jadi kalau kita bicara yang namanya gereja, inilah awal yang Petrus katakan, engkau adalah imamat rajani, ya,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Kegelapan yang kepada terang yang ajaib. Itu disebut dengan eklesia. Jadi gereja itu namanya eklesia dari bahasa Yunani. Ek artinya keluar, eklesia dari kata kelio, dipanggil. Makanya kalau nonton bioskop, duduk depan layar, pintu kanan atau kiri ada tulisan exit. Itu awal dari kata eklesia. Ek itu keluar. Jadi kalau bicara gereja Tuhan, ya kita semua yang dipanggil keluar. Tadinya hidup ngaco dalam kegelap, Tuhan panggil keluar menjadi orang yang bertobat. Itu namanya gereja Tuhan. Jadi kita ini masing-masing gereja Tuhan. Kita berkumpul juga gereja Tuhan. Bukan gedungnya, bukan organisasi. Gedung boleh dihancurkan, tetapi gereja tidak bisa dihancurkan. Semakin dihambat, semakin merambat. Amin. Juga bukan organisasi. Ya, ini pengertian yang paling mendasar ya. Itulah, jadi Roh Kudus berikan itu, menyadarkan itu, membuat kita benar-benar mengalami yang namanya gereja Tuhan yang sesungguhnya. Makanya Yesus bilang pada murid-murid, jangan dulu tinggalkan Yerusalem, tapi berkumpullah sampai Roh Kudus aku curahkan. Nah, Roh Kudus juga tidak identik dengan bahasa roh. Nah, ini juga banyak yang salah mengerti. Orang berpikir bahasa roh itulah apa? Roh Kudus. Benar nggak? Saya mau tanya, bahasa roh itu Roh Kudus bukan? Coba dulu baca ayat 4-nya biar ngerti. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, baru mulai berkata-kata. Jadi Roh Kudus identik dengan bahasa roh nggak? Tidak. Bandingkan lagi, biar jelas lah. 1 Korintus pasal 12. Itu karunia Roh Kudus yang Roh memberikan. Nah, biar jelas bandingkan dengan 1 Korintus pasal 12. Nah, mungkin selama ini kita sudah salah persepsi kan? Itu memang membuat kayu yang udah bengkok itu ribet, terus dipanasin lagi tuh biar rata lagi. Bandingkan dengan 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sebab kepada yang seorang roh, siapa roh ini? Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi itu karunia bukan? Ya. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan apa? Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, ya, dan kepada yang lain yang berikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang berikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jelas? Berarti Roh Kudus identik dengan bahasa roh nggak? Bahasa roh itu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada tadi kalau baca ada 9 itu. Ya, jadi ciri khas orang dipenuhi Roh Kudus bukan karena bahasa rohnya, tapi yang pasti orang dipenuhi Roh Kudus akan mengeluarkan buah roh. Amin. Kalau saya makan bakso, saya muntahkan, yang keluar apa? Kalau yang keluar bukan bakso, bola pingpong, itu berarti tanda tanya. Amin. Ya, jadi kita sudah jelas ini ya. Jadi gereja Tuhan itu berdiri karena sejak Roh Kudus dicurahkan. Jadi gereja tanpa Roh Kudus itu hanya sebuah persekutuan biasa lah ya kan, suatu organisasi biasa. Tapi gereja harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan kita bahas kalau gitu, yang pertama, apa peranan Roh Kudus di dalam gerejanya? Apa peranan Roh Kudus di dalam gereja Tuhan? Ini yang kita akan sama-sama belajar supaya kita ngerti semua. Yang pertama,
Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa. Jadi orang bertobat bukan karena pendetanya pintar khotbah, mungkin ilmu homiletiknya canggih banget, mungkin pemahaman teologisnya luar biasa, yang membuat orang bertobat itu bukan karena khotbahnya daripada pendetanya, tapi karena Roh Kudus menjamah hati orang itu waktu mendengar firman. Saya coba lihat dalam Yohanes pasal yang berapa? Yohanes pasal ke-16. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan itu yang pertama, Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Jadi yang membuat orang bertobat itu bukan karena pendetanya hebat, khotbahnya luar biasa, pemahaman teologisnya mantap, ilmu homiletiknya berarti cara berkhotbahnya luar biasa, membuat orang bertobat itu karena apa? Karena Roh Kudus menginsafkan hati orang itu. Dia dengar khotbah, Roh Kudus berbicara, dan akhirnya dia bertobat. Maka saya sampai hari ini satu prinsip saya, tidak ada orang bertobat karena kalah debat. Percaya nggak? Kadang-kadang orang mau berdebat itu sebenarnya sudah dengan rasa roh penolakan. Dia pengen nekan kita. Buntut-buntutnya apa? Berkelahi, ngotot-ngototan. Nggak ada orang bertobat karena kalah debat, tapi orang bertobat waktu Roh Kudus jamah hatinya. Amin. Saudara lihat Paulus masih bernama Saulus, jahatnya bukan main, saudara. Karena nama Yesus itu dia dibenci, saudara. Karena nama Yesus itu apa? Orang-orang percaya dia benci, termasuk Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7, dia baru menjadi orator dan provokator untuk pembunuhan siapa? Stefanus. Baca dalam Kisah Rasul pasal 7. Orator ya, saudara, jadi komporin orang terus. Provokator ya, kompor, jadi pembicara ya kan. Waktu itu saudara lihat, dia hadir waktu Stefanus dirajam. Kenapa Stefanus dirajam? Karena memberitakan nama itu, nama Yesus. Jadi jangan heran sekarang kalau kita dibenci juga karena nama Yesus. Amin. Itu dialami saudara oleh gereja mula-mula. Akhirnya apa? Dia setelah benci, akhirnya Stefanus mati dirajam karena pemberitaan nama Yesus itu. Dia bertobat nggak? Belum. Baca Kisah Rasul 9. Sudah Stefanus mati, dia jalan ke Damsyik, minta lagi apa? Surat keputusan dari imam-imam besar, dengan tujuannya apa? Habisin lagi orang-orang Kristen, seperti sekarang yang sedang terjadi. Ya kan? Cuma kalau itu tuh kabur, mudah-mudahan balik. Akhirnya dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat sinar terang sampai matanya buta 3 hari. Bersamaan sinar itu, nanti saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 9, dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Perhatikan baik. Waktu orang menganiaya orang-orang yang percaya Yesus, itu identik dia sedang menganiaya Yesus. Loh, dia ke Damsyik ngapain? Menganiaya orang percaya Yesus. Tapi Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Amin. Dan sejak saat itu dia bertobat. Bukan karena sedang dikhotbahin. Saya percaya dia sudah dengar nama itu, makanya dia benci kan? Nah, tapi waktu Roh Kudus jamah, dia bertobat berubah. Sampai akhirnya 180 terjadi. Dulu karena nama itu dia habisi orang-orang percaya. Sekarang dia rela masuk penjara, rela dihakimi, rela bahkan mati untuk nama yang sama. Amin. Jadi yang pertama, Roh Kudus itu membuat orang sadar apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Nah, hari ini saya mau katakan, kalau kita sedang nginjili seseorang, siapapun dia, mungkin suami, istri, keluarga, anak, siapapun dia, saya mau katakan, kalau belum bertobat, nggak usah frustrasi. Kadang-kadang kita jengkel kan, tidak bertobat-tobat, itu bukan urusan kita. Itu urusan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memberikan kita bisa menghadapi semua ini. Dan jaminan hidupku, kata Yesaya, jaminan hidup kita tergantung di dalam tangan Tuhan.
Amin. Ayo saudara, Roh Kudus memampukan setiap hari kita hadapi. Makanya saya mau katakan, ayo saudara, kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan Roh Kudus itu memampukan kita, memberikan kita sanggup hidup menghadapi masalah dan tantangan gravitasi arus dunia ini. Arus dunia, gravitasi dunia sangat besar, mempengaruhi dan sangat menarik. Kita lihatlah dunia kita ini, di Indonesia inilah. Kan kayak orang gila, kayak orang dibutakan, semua yang benar jadi gak benar gitu loh. Kayaknya gregetannya apa maunya. Ternyata semua tuh gak benar semua. Jadi mereka rame-rame ingin apa? Supaya gua benar, yang benar gak benar. Akhirnya kebongkar gak? Sekarang mulai terbuka sedikit-sedikit. Amin. Jadi kita tuh lihat Roh Kudus tuh besar kuasanya. Jadi yang pertama, mengisafkan manusia akan dosa. Roh Kudus mampukan orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa bagi orang percaya. Amin. Kuasa bukan hanya mengusir setan, bukan hanya sekedar mengusir setan atau mendoain orang kena santet. Bukan hanya itu, tapi termasuk menghadapi masalah-masalah hidup keseharian kita. Amin. Dia memampukan kita untuk seperti itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Roh Kudus memberikan penghiburan yang sejati. Jadi kalau kita cari penghiburan, gak usah ke tempat yang aneh-aneh. Hiburan itu cukup hanya di dalam Yesus. Karena Roh Kudus itu cukup memberikan penghiburan. Coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini kata siapa? Hah? Ini siapa yang berkata? Halo? Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus bilang waktu dia mau naik, lebih baik aku pergi. Karena kalau aku tidak akan pergi, penghibur itu tidak datang, yaitu Roh Kudus. Tapi dengan aku pergi, maka dia akan datang. Aku akan mengutus dia kepadamu. Itu dia berbicara kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi jelas sini Roh Kudus itu memberikan apa? Penghiburan yang sejati. Saudara boleh baca dan contoh banyak sekali. Baik dalam Alkitab, nanti kalau saudara ada kesempatan, saudara belilah buku yang isinya tokoh-tokoh gereja. Kalau kita baca itu tuh saudara merinding juga melihatnya. Nah, contoh salah satu Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 ini. Coba kita lihat dulu ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Jadi orang dalam tekanan, orang dalam hal-hal yang menderita sekalipun, dia tetap merasakan sesuatu penghiburan. Bagi orang lain akan tercengang, kok bisa seperti itu. Tapi buat dia tuh nggak masalah. Coba lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 55. Saya baca dari ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, mendengar siapa? Mendengar semuanya itu apa? Mendengar tentang nama Yesus, mendengar tentang Injil yang diberitakan itu, lihat, sangatlah tertusuk hati mereka. Berarti saudara dahsyat ya. Injil yang kita beritakan tuh bagi orang tuh tertusuk. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, saudara belum pernah dengar orang ribut tentang masalah Buddha Gautama. Orang cuekin. Orang belum pernah ributkan soal nama yang satu itu, Master M. Orang nggak pusing. Tapi kalau sudah nama Yesus itu menjadi heboh seluruh dunia. Sampai hari ini kita pengikutnya ditekan hanya gara-gara itu. Berarti yang benar yang mana nih? Pasti. Lihat ya, ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, saking jengkelnya saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 856, lalu katanya, sungguh
Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyembur dia. Saudara lihat, waktu Roh Kudus penuhi dalam kehidupan dari Stefanus, dia dalam keadaan sedang dirajam. Yang dia lihat apa? Dia tidak gentar, dia tidak menyangkal, tapi justru dia melihat langit terbuka, Yesus berdiri menyambut dia. Amin. Lihat, dia tetap ada yang namanya apa? Penghiburan, sampai dia bisa bertahan karena ada penghiburan sejati yang hidup dan memenuhi dalam kehidupannya. Amin. Nah, contoh yang lain siapa lagi? Saulus tadi, setelah dia bertobat, sekarang dia beri hidupnya untuk Tuhan yang tadi dia benci, dan dampak dari hidup dia dibenci lagi dengan yang lain. Ya, Paulus ngalami hal seperti itu, ya kan? Akhirnya dia ditangkap, dimasukkan penjara. Di Filipi di penjara, di Roma di penjara. Tapi saya mau tanyakan, waktu dia dalam penjara, dia menangis nggak? Meratap nggak? Putus asa nggak? Saudara bacalah dalam Alkitab Kisah Rasul itu. Ayat ke-16, saudara bisa baca di rumah. Menyanyi. Memuji Tuhan dan berdoa. Dan akhirnya yang terjadi apa? Mujizat terjadi. Berapa mujizat? 3 mujizat. Baca nanti di rumah Kisah Rasul 16. Mujizat pertama apa? Terjadi gempa di sekitar penjara dan akhirnya pintu penjara terbuka. Dahsyat nggak? Hanya 2 orang yang namanya Paulus dan Silas. Dalam penjara bukan meratap tapi memuji Tuhan. Kenapa? Karena roh penghiburan ada dalam hatinya. Fisik terpenjara, tapi roh merdeka. Ada penghiburan. Mujizat pertama, gempa dan pintu penjara terbuka. Mujizat bukan tuh? Karena bukan daerah lain, hanya khusus kita penjara. Mujizat kedua apa? Tidak ada orang penjara melarikan diri. Kalau sekarang gimana? Mungkin kacau. Artinya kalau sampai lari kan Paulus menghadapi persoalan kedua lagi. Ada masalah baru, tapi nggak ada, saudara. Itu karena apa? Roh Kudus penghibur sejati. Ya kan? Akhirnya lihat. Mujizat pertama apa tadi? Penjara, pintu penjara kedua. Mujizat kedua, tidak ada orang penjara lagi. Mujizat yang ketiga, kepala penjara bertobat, si rumah tangganya, seluruh keluarganya bertobat lewat seorang yang dipenjara. Kenapa? Roh Kudus itu berikan penghiburan. Amin. Saudara lihat. Nah, kalau saudara baca tokoh-tokoh gereja, belilah bukunya. Nggak tahu masih ada nggak? Salah satu yang saya paling ingat itu tentang namanya Polikarpus. Polikarpus ditangkap hanya karena pemberitaan Injil zaman pemerintahan Romawi. Roma pada saat itulah pemerintahan. Lalu dia ditangkap, lalu dia sebelum itu dikeluarkan surat peringatan supaya dia menyangkal Yesus itu. Peringatan pertama dia abaikan, peringatan kedua juga diabaikan, dan akhirnya surat peringatan ketiga sambil isinya berkatakan kalau engkau tidak mau menyangkal Yesus akan dibakar hidup-hidup. Oh, saudara baca tokoh gereja tuh matinya ngeri, itu yang martir. Maka saya bilang gereja tuh berdiri atas darah yang tertumpah. Tanpa darah yang tertumpah, gereja tidak akan berdiri. Kita diselamatkan karena darah yang tertumpah. Akhirnya apa kata Polikarpus itu? Saat itu usia sudah 81 tahun. Dia bilang, bagaimanakah aku akan menyangkali Yesus itu? 80 tahun aku ikut dia, belum pernah satu kali pun dia mengecewakan hidupku. Akhirnya Polikarpus mengambil keputusan, dia rela dibakar hidup-hidup di lapangan. Saudara tahu zaman pemerintahan Romawi kan? Sekarang aja orang diadu dengan singa, kan ada masih apa? Apa namanya? Kolusum apa tuh? Ha? Itu kan peninggalan sejarah. Orang diadu, ditonton, dan matilah Polikarpus. Tapi hari ini saya percaya dia ada bersama Tuhan. Kenapa? Roh Kudus berikan penghiburan. Nah, hari ini saudara, kuasa Roh Kudus dicurahkan 2017 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi saya mau katakan dampaknya sampai hari ini roh yang sama masih bekerja. Salah satu dia juga memberikan penghiburan yang sejati bagi kita. Amen. Jadi nggak ada orang Kristen putus asa. Ya kan? Putus asa,
kecewa, frustrasi, putus pacar, udah ngambek gak karu-karuan, ada masalah, udah pusing kepala ya kan. Saya sampai kadang-kadang bingung, loh, Roh Kudus sudah Tuhan berikan, amin. Justru kadang-kadang Tuhan memberikan izinkan masalah supaya kita melihat janjinya itu digenapi, amin. Saya selalu berkata, saya pengen mujizat semua angkat tangan. Siapa yang ingin masalah, nggak ada yang angkat tangan. Nggak mungkin ada mujizat tanpa masalah. Tapi justru lewat persoalan masalah Tuhan buktikan janjinya digenapi, amin. Paling tidak di tengah tekanan kita menghadapi penghiburan yang Tuhan berikan. Saudara bayangkan Stefanus seperti itu. Tapi dia tetap kuat sampai akhir mengakhiri hidup karena batu yang merajam. Tapi tetap bertahan sampai akhir. Dan berdasarkan itulah saudara lihat akhirnya Saulus pun bertobat yang bernama Paulus. Amin. Jadi lihat Roh Kudus yang keempat memberikan penghiburan. Yang kelima. Yang kelima, Roh Kudus memberikan keberanian. Jadi berani dalam konteks orang Kristen, orang anak Tuhan, kerja Tuhan adalah apa? Roh Kudus yang memberikan itu keberanian. Nanti kita lihat keberaniannya itu bukan keberanian kayak preman, saudara. Ya, kita lihat ayat Kisah Rasul pasal 2 kembali. Lihat ayat 14 sampai ayat 16. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi waktu mereka sudah mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru yang Roh Kudus berikan, orang-orang yang lain apa? Coba-coba bilang mereka tuh mabuk oleh anggur. Nah bayangkan. Lalu apa yang Petrus katakan? Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu lalu berkata, dengarlah engkau, mereka tidak mabuk seperti engkau sangkakan. Karena ini baru jam 9 pagi, bagaimana orang-orang ini mabuk? Tapi mereka sedang mengalami yang firman Tuhan katakan melalui apa? Oleh Nabi Yoel. Jadi saudara lihat di sini, Roh Kudus itu memberikan apa? Keberanian. Kita tengoklah ke belakang. Sebelum peristiwa hari Pentakosta, Petrus bagaimana? Takut. Saudara boleh baca dah sebelum peristiwa Pentakosta ini. Petrus takut, murid-murid yang lain takut, sampai waktu Yesus mati, mereka berkumpul masuk dalam satu ruangan selalu dikunci karena ketakutan. Takut. Tapi begitu Yesus bangkit, sudah mulai ada keberanian. Begitu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, seperti yang terjadi Petrus lakukan. Bangkit berdiri, nggak dalam ketakutan lagi. Keberanian dari Tuhan memenuhi kehidupannya melalui kehidupan lewat Roh Kudus. Jadi jelas kita lihat di sini. Roh Kudus itu apa? Memberikan keberanian. Paulus menyangkal Yesus karena apa? Tadinya takut, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus jadi berani si Petrus. Akhirnya, akhir hidupnya Petrus, dia bilang, supaya jangan aku disalibkan seperti Yesus disalibkan. Yesus disalibkan masih kepala di bawah. Petrus minta aku disalibkan tapi dengan kepala ke bawah. Bayangkan, dia lihat Petrus, Yesus disalibkan, aku nggak layak, kayaknya lebih hina, gue minta kepala di bawah. Seorang yang pernah menyangkal menjadi berani luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ayo saudara, menjalani hidup ini yang dipentingkan tuh keberanian. Benar nggak? Hidup ini bukan sekedar kepintaran loh. Banyak orang pikir orang sukses tuh karena pintar. Dibutuhkan keberanian hati besar itu. Benar? Keberanian tuh, kepintarannya oke lah, kan tidak semua orang punya IQ sama. Tapi keberanian itu saudara. Jadi hidup ini perlu keberanian. Mengampuni perlu keberanian enggak? Perlu melangkah, oke, saya minta maaf, saya ampuni. Minta maaf perlu keberanian enggak?
Berani ngalahkan gengsi. Kan orang nggak bisa mau minta maaf tuh kan karena gengsinya gede. Akhirnya dia takut, daripada gengsi, udah biarin aja cuek. Tapi orang yang punya keberanian oleh karena Roh Kudus, dia tahu dia salah. Oke, sorry, gue minta maaf ya. Mengampuni perlu apa? Keberanian, dan Roh Kudus lakukan itu. Mengaku kesalahan. Nah, keberanian di sini beda dengan keberanian preman, saudara. Preman tuh pengecut. Ya kan? Makanya kadang-kadang mau berantem minum dulu kan? Supaya agak setengah-setengah sadar. Kadang-kadang minumnya baru 1 botol, mabuknya kayak 1 peti kan? Teriak-teriak. Teman saya orang Sangir peminum, dia bilang, itu omong kosong itu, orang sudah mabuk benar dia akan diam tenang. Jadi keberanian di sini bukan kayak preman tuh orang-orang pengecut, saudara, ya kan? Itu mereka pengecut takut menghadapi realita hidup. Lagi nggak ada duit, susah tuh bagaimana, akhirnya mereka palakin orang karena mencari jalan pintas untuk apa? Menjalani hidup ini. Itu preman itu seperti itu. Nah, tapi orang yang dalam Tuhan tidak seperti itu. Makanya kalau saudara senang nggak nonton orang pinggiran di TV? Saya lihat orang-orang itu lebih berani hidup daripada preman-preman. Bayangkan ibu-ibu tua hanya ngumpuli daun-daun jati, lalu dia mulai berjualan. Satu hari mungkin cuma 5.000, 10.000, dia besok dengan setia dia lakukan, dia pantang untuk menipu atau mencuri. Itu keberanian enggak? Keberanian menghadapi hidup. Preman berani enggak? Oh, saudara, kalau pelayanan di penjara baru lihat itu. Ya cuma segitu aja. Saya dulu waktu kita masuk, dia lihat kita tuh kayaknya udah tato ya kan, ya karena masih muda, tatonya naga kan. Coba udah tua itu, ulat bulu, udah kondor semua kan. Bayangin naga jadi ulat bulu. Terus ada lagi buaya, masih muda, tunggu tuanya jadi cicak. Lihat kita masuk, saya ujung ngeri juga loh, masuk penjara. Kan ada tempat gerejanya kan, di Cipinang, di Salemba, itu saya berapa kali kan khotbah di gereja. Begitu sudah firman berita, karena ini peranan Roh Kudus kan, ya nangis juga, magi sampai ingus meleleh. Gua giniin kepala dalam nama Yesus, lu tadi liatin gua, balas dendam juga ya. Terus yang narkoba yang Afrika, saudara tahu? Yang Afrika itu loh, saya baru nonton televisi, ada dia situ kan, ini lu rambut keriting kan, unyak lu, dalam kebatin, nangis semua. Mereka tuh cuma beraninya apa? Gaya doang, padahal mentalnya sebenarnya kecil menghadapi hidup ini, ya kan? Itu sama dengan orang pemain bela diri kan, lihat yang ban 1 itu, yang ban putih, habis putih apa kuning, itu petantang luar biasa ya kan. Tapi begitu digertak kadang-kadang takut. Tapi coba yang sudah ban hitam dan 1 dan 2 kan, itu nggak banyak, nggak cari masalah, kalau bisa dia menghindari masalah. Tapi begitu dia kepepet menghadapi, saya lihat waktu itu ada seorang guru dari Jepang, guru Kempo. Begitu, jadi teman saya punya bapak ikut, teman saya juga, jadi saya juga lihat. Dia hanya pegang di daerah tertentu langsung jatuh loh orang itu. Sudah dan 4 nggak salah tuh, dari Kempo, dari Jepang, langsung orang Jepang. Dia nggak petentang-petenteng, tenang ya kan. Lalu teman tanya sama saya, lu berani nggak? Saya bilang jangan dan 4. Masih ada nggak dan yang lainnya? Dan 5 ya paling tinggi. Saya bilang dan 5 hadapi gua ini, gua dan kawan-kawan lebih banyak lagi. Dan kawan-kawan soalnya kan. Jadi kita lihat sini, Roh Kudus memberikan kita apa? Keberanian. Keberanian ini bukan seperti preman ya. Keberanian itu sesuatu menghadapi masalah, menghadapi tantangan-tantangan hidup ini ya kan. Kita menjadi orang-orang yang berani. Bahkan dalam keberanian itu kita justru terhormat. Saya mau tanya saudara, orang-orang di pinggiran, ibu-ibu tua yang cari sayur,
dia kumpulin, lalu dia jual. Saya mau tanya, lebih berani hidup dan lebih terhormat hidup dengan yang pakai jas? Untung gue nggak pakai dasi, jadi tetap ciri pendeta ada kan. Terus pakai dasi, duduk di mobil mewah, pejabat-pejabat itu lebih terhormat mana? Ibu-ibu. Apa artinya pakai dasi, pakai jas, naik mobil mewah tapi maling? Lebih terhormat itu. Jadi terhormat kita bukan tergantung baju, pakaian, apa yang kita tongkrongin, amin. Tapi waktu hidup kita sepadanan dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau memimpin hidup kita, kita ikuti itu, kita lebih terhormat, amin. Mungkin manusia mengkecilkan, tapi Tuhan membesarkan kita. Lihatlah Stefanus sedang dirajam, tapi Tuhan menyambut dia. Jadi yang kelima apa? Berikan keberanian. Hidup ini perlu keberanian, amin. Jadi jangan cengeng, ada masalah cengeng, kelang kabut sana sini, hadapi aja bersama Tuhan. Tidak pikir saya juga nggak hadapi masalah, coba ngapain gua gembar-gembor? Yang penting hubungan kita dengan Tuhan, amin. Dia memberikan keberanian. Yang keberapa sekarang? Keenam. Roh Kudus itu sebagai jaminan untuk memperoleh penebusan yang sempurna. Jadi Roh Kudus itu berikan jaminan untuk penebusan sempurna. Surga yang kekal itulah, saudara. Coba saudara lihat dalam Efesus. Jadi itu dia materai, sebenarnya Roh Kudus itu sebagai materai juga ya, untuk berikan jadi satu jaminan untuk memperoleh penebusan yang sempurna, yaitu surga yang kekal. Efesus pasal yang ke 1 ayat 13 sampai 14 saya baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara lihat peran Roh Kudus dalam gereja Tuhan, yaitu yang keenam, Roh Kudus memberikan jaminan untuk memperoleh apa? Penebusan yang sempurna. Seluruh janji Tuhan kita nikmati, bahkan sampai pada masa kekekalan surga yang kekal itu kita terima, itu dimateraikan oleh apa? Roh Kudus. Dia sebagai materai, bukan matre. Itu beda tipis, materai ya kan. Nah kalau istri kan notaris ya kan, itu ada surat biasa jual beli, itu biasa diperkuat salah satu dengan materai, ya kan? Ada tanda tangan di situ. Apa fungsinya itu? Untuk meneguhkan dan menguatkan perjanjian itu. Nah, Roh Kudus itu diberikan buat kita untuk menguatkan perjanjian antara Tuhan dengan kita yang Dia sudah berikan. Dia beri jaminan, di dalam Dia ada keselamatan kekal, di dalam Dia pasti ada kerajaan kekal, di dalam Dia kita pasti masuk surga. Apa materai untuk mengenapinya itu adalah Roh Kudus. Zaman kerajaan dulu adalah cincin. Makanya waktu Daniel akan dibuang dalam gua singa, setelah surat itu dibuat, apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Cincinnya dimateraikan. Artinya itu sah, tidak bisa diganggu gugat. Nah, Roh Kudus tuh Alkitab mengatakan dia sebagai materai. Jadi kita ada jaminan di dalam Yesus, ada keselamatan, kerajaan kekal pasti kita terima, dan jaminan itu. Siapa yang memateraikan itu? Dimateraikan oleh apa itu? Oleh Roh Kudus. Itu sebagai suatu ikatan yang mengesahkan perjanjian itu. Jadi sah secara hukum. Nah, seperti saya katakan, zaman dulu tuh cincin raja yang dipakai ya. Nah, jadi kita lihat di sini peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan itu sebagai jaminan memperoleh apa? Penebusan yang sempurna. Sekarang kita masih bergumul. Kita tahu dalam Yesus ada kepastian keselamatan, tapi kita masih bergumul. Iman ini kan berjalan terus.
Makanya Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Artinya apa? Kerjakan. Mungkin saudara berpikir, loh keselamatan ke anugerah. Betul, kita terima, tapi setelah kita terima bukan berarti kita pasif. Kita harus kerjakan itu. Dan itu berbicara tentang iman kita yang harus kita kerjakan terus bertumbuh sampai kita sampai pada akhir perjalanan. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri aku telah apa? Mengakhiri pertandingan, aku telah sampai pada garis finish dan aku melihat mahkota tersedia bagiku. Yang dipertahankan oleh Paulus apa? Dalam perjalanan hidupnya itu iman. Ini disebut kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi kita harus tahu keselamatan kita ini anugerah. Tapi setelah kita terima, kita harus menjalani itu dengan iman kita sampai kita sampai pada garis akhir. Nah pertanyaannya sekarang, kita bisa nggak meninggalkan itu akhirnya? Hah? Bisa nggak? Murtad? Bisa. Kalau kita tidak mau sungguh-sungguh dengan iman kita. Tapi saya percaya tidak semudah itu. Amin? Karena Roh Kudus itu diberikan supaya kita kuat. Amin? Ya, jadi kita lihat. Yang keenam, Roh Kudus berikan jaminan untuk memperoleh penebusan yang sempurna, yaitu surga yang kekal sampai akhirnya kita menerima mahkota. Saya mau tanya demikian, setelah orang diselamatkan ada penghakiman nggak? Hah? Ini kan kita sudah terima Yesus. Nanti Yesus datang 2 kali, misalnya kita diangkat bersama-sama dengan dia. Saya mau tanya, kita masih dihakimi nggak? Penghakiman bukan untuk neraka atau surga, tapi untuk menerima upah. Nah, makanya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani sungguh-sungguh supaya ada mahkotanya. Kalau enggak, saudara bingung, lain pakai mahkota, saudara nggak dapat apa-apa. Ya kan? Kalau nggak ada kan lebih menderita. Sekarang sih pusing apa? Nanti bayangkanlah dalam situasi seperti itu. Ya kan? Nah, makanya saudara saya anjurkan datang Jumat. Di Jumat itu pendalaman kita berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang keselamatan, supaya lebih mengerti ya. Supaya kita ngerti tentang apa itu baptisan roh. Tadi saya udah jelasan, itu tidak identik dengan Roh Kudusnya, artinya bahasanya itu loh. Itu karunia Tuhan. Yang Tuhan minta utama orang dipenuhi roh pasti mengeluarkan buah roh. Apa itu buah roh? Baca Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Bertentangan dengan buah daging ayat 19 sampai 21. Ya. Jadi datang saudara. Jadi yang keenam, Roh Kudus sebagai jaminan untuk memperoleh penebusan yang sempurna. Maka kita begitu yakin di dalam Tuhan itu karena Roh Kudus yang memberikan jaminan itu. Dia sebagai yang terakhir, saat-saat yang sangat dinantikan. Ya kan? Nah iya, berarti itu saat-saat yang sangat dinantikan. Apa yang sudah lapar kan? Udah membayang ini di bawah apa nih kan? Mungkin sudah dapat bocoran-bocoran dikit tadi. Aduh ini enak ini kan? Oh, itu dengar terakhir. Haleluya. Berarti sampai juga kita pada tujuan akhir. Garis akhir tadi katanya kan, mahkota tersedia. Ternyata buat semua. Yang terakhir, Roh Kudus itu sebagai penolong. Coba kita lihat. Jadi dia tolong kita. Kita perlu pertolongan nggak setiap hari? Perlu. Karena apa? Karena kita ini lemah. Kita lemah, kita butuh yang kuat menolong kita. Yohanes 14 15 sampai dengan ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti orang mengasihi Tuhan apa? Mengikuti perintah. Jadi kalau bilang mengasihi tapi bertentangan dengan perintah, apa? Munafik. Ya kan? Itu teman yang itulah. Kok sekarang kita larinya ke itu aja sudah lah. Contohnya udah jelas. Ya. Aku akan minta kepada Bapa
Kata siapa nih? Yesus. Dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jadi yang terakhir, Roh Kudus itu sebagai penolong. Kita butuh penolong karena kita lemah. Amin. Kita lemah, kita butuh kekuatan saat-saat menghadapi masalah, tantangan. Kita butuh penolong yang menopang kita. Itulah Roh Kudus itu. Saat-saat masalah-masalah sesuatu, kita akan ambil keputusan. Kadang-kadang kita butuh peneguhan. Siapa yang mampukan itu? Berikan peneguhan itu, Roh Kudus. Kita putus pengharapan, tiba-tiba ada yang berikan pengharapan. Itu siapa? Kudus. Kita hilang damai sejahtera karena persoalan masalah bisa buat orang hilang damai. Siapa yang datang memberikan damai itu? Roh Kudus. Jadi dia siap menolong kita. Amin. Jadi pertama lari waktu hadapi masalah, jangan melihat manusia, jangan di otak nih hilangkan siapa yang bisa aku datangi, siapa yang aku bisa minta tolong, siapa yang bisa aku andalkan, tapi datang dulu kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus akan buka jalan. Apa yang harus kita lakukan karena dia penolong. Amin. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus hari ini. Amin. Kita perlu kekristenan bukan hanya sekedar percaya Yesus, masuk gereja selesai, enggak. Kita perlu hidup dipenuhi setiap hari oleh Roh Kudus, dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus pertama menginsafkan manusia akan dosa. Makanya begitu kita berbuat salah, kita sadari kita salah. Itu karena Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus apa? Memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus memampukan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa bagi kita orang percaya gereja Tuhan. Amin. Jadi hidup kita ada kuasa. Amin. Lihat setan lari nggak? Tergantung keadaan katanya. Setannya harus lari lihat kita. Yang keempat, Roh Kudus memberikan apa? Penghiburan. Yang kelima, Roh Kudus memberikan keberanian. Yang keenam, Roh Kudus sebagai jaminan untuk memperoleh penebusan yang sempurna. Dan yang terakhir, Roh Kudus sebagai penolong. Dia siap menolong kita dalam saat-saat kita butuh pertolongan. Dia siap menolong. Tuhan Yesus memberkati.